Warga desa Melaten Puri dikawal LSM Lira persoalkan dana BK 2024 senilai 300 juta. Begini tanggapan Pemdes. Sahabat media online majanews.com. Desa Melaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto telah menerima anggaran bantuan keuangan BK 2024 senilai 300 juta rupiah dari pemerintah daerah Kabupaten Pemda Kap Mojokerto. Anggaran tersebut dibuat gedung sanggar seni ditempatkan di Dusun Bedok desa setempat. Dalam pembangunan yang sedang berjalan tersebut telah mendapatkan kecaman keras dari warga sekitar. Pasalnya, untuk pembangunan warga maupun tokoh setempat juga tim pelaksana kegiatan, TPK, pembuatan gedung sanggar tidak dilibatkan sepenuhnya. Berikut liputan majanews.com secara eksklusif. Wisata Dusun Bedok Desa Melaten. Sejak awal wisata ini kami kurang setuju. Karena apa? Tanah ini adalah tanah LSD. Kenapa masyarakat Dusun Bedok tidak setuju? Karena tidak pernah diajak ngomong. Bahkan hal ini kami sudah laporkan ke kejaksaan. Kenapa kami berada di lokasi ini? Karena di belakang kami ini bangunan yang tidak jelas. Karena tidak jelas itu TPK-nya siapa kami kurang tahu dan tidak pernah diberitahu memangnya. Dan bangunan sampai seperti ini katanya ini memakan biaya sekitar antara 300 juta. Saya kira sebagai masyarakat ini tidak layak. Dugaan kami ini adalah ada unsur korupsi. Begitulah. Sekian, terima kasih. Tambah tentang yang disampaikan Pak Yanto masalah TPK. Sedikit saya tahu keberadaan TPK-nya, kalau nggak salah itu ketuanya Pak Alun, terus bendaharanya Pak Budi, suami dari Ibu Kepala Desa, dan Pak Saswianto, terus Pak Polo Parli. Itu salah satu TPK yang saya ketahui. Nah, mohon nanti salah satu TPK, syukur bagi kalau nanti ketua TPK-nya Pak Alun diminta keterangan supaya nanti bisa menjelaskan. Dan saya kepingin tahu lah, bangunan senilai 300 juta yang seharusnya ini sudah selesai. Seharusnya sudah selesai, sampai sekarang kok masih, kalau menurut saya 50%. Terus masa hanya begini saja jadinya. Terima kasih. Selamat siang, saya Iwan Setianto selaku Bupati Lira Kabupaten Mojokerto. Hari ini kami melakukan pendampingan terhadap warga Dusun Bedok Desa Melaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Pendampingan yang kami lakukan ini terkait permasalahan adanya pembangunan yang dibangun di atas lahan LSD atau lahan sawah, lahan hijau. Bahkan pembangunan yang lalu, pembangunan terkait Pujasera di tanah TKD Desa Melaten ini sudah dilaporkan oleh warga Dusun Bedok ke kejaksaan. Namun sampai hari ini masih dalam proses. Yang lebih mengejutkan, kami selaku NGO atau LSM mendapat laporan dari warga Dusun Bedok. Bahkan setelah kepala desa ini setelah dilaporkan pun masih nekat membangun gedung di belakang kami ini. Gedung ini bisa disampaikan atau bisa disebutkan ini adalah gedung kesenian. Gedung ini seperti yang disampaikan oleh warga Dusun Bedok, saya juga tidak tahu pasti, katanya menghabiskan dana 300 juta dana BK. Ya, kita sebagai masyarakat awam bisa kita lihat kalau gedung ini memang menghabiskan dana 300 juta, ya apakah ini layak kan gitu. Bahkan sampai hari ini, sekarang ini sudah tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 22 Januari belum selesai. Kemarin saya mendapatkan laporan kemarin hari Selasa tanggal 21 Januari ada pemeriksaan dari inspektorat. Kami juga tidak tahu pemeriksaan apa.
apa yang diperiksa atau bagaimana. Hasilnya juga kita tidak tahu. Tapi yang pada intinya kami selaku LSM Lira mendampingi masyarakat hanya ingin mengetahui apakah pembangunan ini sudah sesuai prosedur. RAP-nya bagaimana, TPK-nya siapa saja, apakah TPK itu tidak menyalahi aturan, terus apakah bangunan ini bisa dipertanggungjawabkan menghabiskan dana 300 juta. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tentang di kejaksaan sendiri, apakah warga juga sudah dipanggil, duduk bersama oleh kejaksaan, Pak Iwan? Mau dijelaskan? Iya, jadi gini, kedatangan kami terakhir, kami ditemui dengan baik oleh pegawai atau petinggi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Kalau masalah warga dipanggil sampai detik ini belum ada pemanggilan. Tapi kemarin dari Kejaksaan menyampaikan kepada kami bahwa masih melakukan lidik. Jadi seperti itu. Kami juga tidak tahu kesulitannya di mana, kendalanya apa. Sedangkan sudah jelas terang benderang bahwa lahan ini adalah lahan LSD, lahan yang patut dilindungi. Karena lahan ini lahan subur, lahan pertanian, dan warga dusun Bedok desa Melaten juga tidak sepakat lahan ini dijadikan lahan bangunan seperti ini, lahan kering. Karena apa? Karena lahan ini banyak menghasilkan pendapatan asli desa. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk harapan masyarakat sendiri, kalau Mas Iwan mengawal harapan warga ini, gimana harapannya katanya? Kalau harapan masyarakat sebetulnya tidak terlalu banyak. Harapan masyarakat hanya apa? Hanya yang pertama, tolong masyarakat ini dilibatkan, minimal diajak komunikasi. Apakah masyarakat ini sepakat adanya perubahan fungsi lahan dari lahan LSD menjadi lahan seperti ini, lahan kering ini sudah menjadi lahan mati karena bangunan. Yang pertama. Yang kedua, apabila ada pembangunan yang bersifat bangunan fisik, masyarakatnya dilibatkan. RAB-nya bagaimana, TPK-nya siapa saja, terus pembangunannya nanti bagaimana. Artinya apa? Kalau semuanya transparan, maka warga ini tidak ada yang namanya itu curiga atau mencurigai. Jadi kalau semuanya dibikin seakan-akan itu dibikin serapat mungkin, warga tidak bisa mengoreksi, ya akhirnya ya warga ya tidak salah kalau warga mempunyai prediksi atau pandangan buruk atau curiga. Jadi begitu. Itu memang dana BK. Nah, sebelum dana itu sebelum pelaksanaan, yang jelas di dusun Bedok, dusun saya ini yang jelas ada yang dimasalahkan warga dengan adanya tanah yang dibuat, itu adalah tanah TKD yang ada di dusun Bedok. Dan sejak awal itu memang nggak pernah warga diajak ngomong, diajak komunikasi pembahasan masalah wisata dengan bahasa kepala desa itu ngomong, saya kuasa untuk mengelola itu. Itu saya ingatkan nggak sekali dua kali, berpuluh-puluh kali, bahkan dia nggak mau. Dan untuk tahun 2024 ini ada gejolak dan sudah beberapa warga Bedok itu ke kejaksaan untuk protes masalah tanah yang dibuat wisata. Dan setelah ada penyelesaian itu belum ada, tapi ternyata Bukades mengajukan BK itu dapat. Entah tahun kapan BK itu, waktu pengajuannya saya nggak tahu. Dan dapat dan dilaksanakan pembangunan. Dan saya dengan supaya nggak ada gejolak, warga ini saya istilahnya itu ojo lawis balah jadi bangun. Sudah, tolong saya tanyakan, saya sebagai TPK, opo cik dadi opo tapi segak, kan gitu loh bahasa saya kan gitu. Makanya kan yang jelas 300 juta itu digawe opo ae sampai dino iki. Aku nggak paham. Entek tadi ono duit itu, tak wis diutang, saya nggak tahu. Soalnya apa? Nggak pernah itu. Dan ini kedua kali saya sebagai TPK. Yang dulu anglingan itu juga saya sebagai TPK dengan dana 198. Yang ngono pancet gak tahu dijak ngomong, pokoknya belonjo mau dadi wis ta iki. Katanya sudah ya wis. Dan entek ya apa LPJ ya apa ya mbok.
Ini fakta dan saya tanggung jawab apa yang saya ngomong. Betul. Soalnya apa? TPK itu hanya dibuat jeneng tok, nggak pernah. Walaupun elek-elekan dijak ngomong ngopi, ayo ngomong meneh iku jang itu dan sing lho. Sampai hari ini nggak pernah kok. Ya itu saya agak iku. Lah nek TPK ngene gawe apa? Lah kene niku nek ditakoni, ya contoh koyo ngene iki aku takon yo. Ini saya sampaikan apa adanya, fakta yang ada. Bisa ditanyakan ke TPK, contoh nanti Pak Sas bisa tanya. Kalau Pak Mat sama Pak Alun ya iki sing blonjo. Lho oleh apa kalau tukang awal itu pembahasan di sini. Karena wilayah saya wilayah bedok, berarti tukangnya bedok. Tapi untuk penyelesaian ini memang mungkin dianggap tukang bedok itu mungkin Pak Alun dan Pak Mat itu kurang istilah gak apik dan itu mungkin ganti tukang ya monggo kan. Cuma yang membangun mulai awal pandasi sampai tembok ya itu memang banyak wong bedok. Cuma untuk pembangunan yang atap itu memang aku nggak tahu orang mana itu. Yang itu loh apa? Gafalum, saya nggak tahu. Itu besi dan itu pun istilah apa bengkeja atau gimana kan saya nggak tahu. Soalnya apa? Pak Alun sebagai ketua TPK gak tahu ngomong kok. Yo gak tahu pokoknya wis koyo duit dhewe ya wis monggo. Sing penting kono pemeriksaan tanggungan. Aku nggak siap. Soalnya apa? Aku gak melok diku kok. Gitu. Nggih, Pak. Makanya setelah ini nek memang sampai ingin klarifikasi ke kepala desa monggo. Nggih. Silakan nanti apakah yang saya omong ini itu saya siap kok. Saya siap dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Kami adalah selaku Sekdes, tugas saya adalah perencanaan. Ya, perencanaan disampaikan kepada PPKD. Nah, dari PPKD sudah teken kontrak dengan CV dari konsultan perencana dan pengawas. Nah, kemarin mohon maaf ada aduan kebetulan salah satu TPK mengadu tidak pernah dimusyawarahkan. Kan gitu pertanyaannya. Nah, padahal justru sebaliknya kita menanyakan bagaimana kinerja sampai terjadinya miskomunikasi antara anggota satu dengan lainnya. Kita justru malah menanyakan. Nah, kenapa bahkan kita berupaya dari bangunan tersebut sampai diduga masih berjalannya waktu, kemarin kita berupaya bahwa upaya dari kepala desa dan serta pemerintah desa memberikan surat teguran tidak secara lisan tapi secara tertulis juga kepada kepada TPK sudah hampir 3 kali. Upaya kami adalah hanya membuat surat teguran kenapa sampai belum selesainya itu. Nah, selesainya dan alhamdulillah padahal anggaran tersebut sudah kami realisasikan semua laporan dari bendara desa. Nah, kebetulan bendara desa saat ini belum terketahui keberadaannya Pak. Untuk pagu berapa Pak? Pak Cari? 300 juta. Oh, dipotong pajak. Dipotong pajak. Kebetulan yang tahu pemotongan pajak itu kan bendara desa. Kami bukan tidak mengetahui, tapi kebetulan yang mengetahui adalah bendara desa. Pajaknya berapa nanti daripada saya salah, yang berhak jawab di situ kan masih bendara. Kewenangan dari bendara desa pemotongan pajak dan tidak hanya pajak saja. Di situ ada perencanaan, pengawasan dan administrasi termasuk TPK. Nah, kemarin sudah makanya dari pemerintah desa itu seharusnya itu kan di bulan kalau tidak salah Desember itu harus selesai dan laporan ke desa dilaporkan kepada bupati. Nah, makanya sampai batas waktu kami menegur kepada TPK. Nah, alasan TPK kan sudah disampaikan kepada kepala desa. Nah, di situ upaya saya hanya
administrasinya. Nah, kendalanya nanti bisa dipertanyakan kepada TPK. Waktu itu sudah diperjelaskan dengan alasan tenaga kerjanya yang molor dikarenakan tidak sanggup sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Makanya kemarin ada dari tambahan PPKD laporan ke kami bahwa untuk melanjutkan teken kontraknya kepada konsultan pengawas dan perencana, bahwa penambahan waktu dikarenakan ada beberapa hal yang disampaikan keterlambatan. Penambahan waktu untuk Januari 2025. Bukan ya. Januarinya, kemarin itu sampai sampai Desember. Desember itu. Terus diperpanjang lagi sekarang. Dan yang seharusnya kan Agustus sampai di bulan September kemarin. Nah, sekarang masih ada Pak Jari? Maaf. November. Nah, November itu diperpanjang sampai Desember. Nah, ternyata ada kendala yang dari pekerjanya itu, dari alasannya TPK-nya itu saja, alasan pekerjanya yang molor, padahal sudah diberikan anggaran tersebut kepada penuh TPK, gitu ya? penuh sudah. Nah, kalau dari anggota salah satu tidak mengetahui, ya alangkah lucunya, berarti antara anggota dengan lainnya justru malah kita itu menanyakan bagaimana kok sampai keterlambatan pembangunan tersebut. Kami selaku perencana ya cukup ya heran juga. Ya Pak Jari perencana. Ya. Tapi sekarang masih ada orang bekerja Pak Jari ya memang. Masih. Saya dari situ ada orang bekerja. Memang itu kontraknya diperpanjang ini. Gini, bukan masalah diperpanjang Pak. Kemarin kan masalah toleransi itu kan dari tim kabupaten Monef itu kan jangan sampai melebihi dari 10%. Nah, itu kan tinggal finishing, dihimbau kalau finishing saja tolong diselesaikan. Finishing loh Pak, bukan yang tidak selesainya, finishing. Kemarin itu hanya finishing saja. Nah, terima kasih, itu saja yang bisa saya jawab. Baik, saya memang dari pihak pemerintah Desa Melaten mendapatkan BK, ya kan, untuk anggaran 2024, kan gitu. Nah, ini sesuai dengan peraturan Bupati nomor 4 tahun 2023 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa. Kita ini ada, bukunya ini ada. Makanya kalau orang di luar ngomong kayak gitu, karena dia tidak membaca ini, gitu loh Mas. Dia tidak membaca ini. Jadi kemarin itu kita sebenarnya, makanya masyarakat itu kenapa sih mesti kok ke media? Kok nggak takon ini kan punya hak. Masyarakat itu kan punya hak sih Mas. Kepingin takon ya nopo nih Ibu Lurah. Karena kenapa kok saya libatkan PPK kepala dusun, terus kemudian selaku PPKD-nya itu adalah bagian pembangunan Pak Ahmad. Terus kemudian tim pelaksananya itu bukan orang sembarang juga, karena Pak Alun itu adalah pendamping desa. Dia jelas tahu, Mas, permasalahannya itu tahu. Tapi Pak Bu Lurah, untuk Pak Parli TPK-nya betul dilibatkan apa tidak? Loh, ya apa sih Mas? Ya Allah. Justru Pak Polo Parli ku sing bingung ndolekno tukang. Tak kok tak cari dhewe, Mas. Untuk belanja-belanja bahan dilibatkan? Tidak gitu Mas, tidak begitu memang. Nanti jadi ditambah Pak Cari, saya hanya garis besarnya saja. Jadi TPK saya ada Pak Alun Widodo, Pak Ahmad, Pak Suwiti, Pak Saswianto, Pak Budi Hardi, 5 orang. Pak Polo Parli, Pak Polo Parli, karena saya menghargai, menghormati beliau sebagai kepala wilayah. Mosok rek wilayah ono bangunan terus gak elok, karo. Kan itu ya apa ya istilahnya, tak libatkan juga sebagai penanggung jawab di situ gitu. Nah, karena sekarang Mas, model penerimaan bantuan keuangan itu kan harus ada aturan. Anggaran 300 juta atau 400 juta itu sekali transfer. Oke? Sekali transfer ke rekening desa. Ke rekening desa, sekali transfer ke rekening desa. Terus kemudian nanti itu kita itu mengadakan yang namanya
SPK, ya kan, surat perjanjian penawaran dengan orang yang ada di sini, karena kita itu diharapkan ada swaklola, kan ngono sih Mas. Oh, nono penyedia di sini, penyedia di sini, kita bandingkan. Sing di sing rodok, bukan karena murahnya loh Mas ya. Yang penting dia itu berkualitas terus regane rodok murah. Saya kan juga kepingin Mas, maksudku itu bangun asal-asalan. Nanti dampaknya apa? Ini nggak bisa dinikmati anak cucu kita, kan gitu. Jadi masuk rekening desa itu ya langsung ditransfer ke bagian penyedia, si menang sopo, kan gitu loh Mas. Rekeningnya, jadi itu penyedianya siapa namanya Bu Lurah? Lu banyak di sini itu karena ada dua penyedia, gitu kan. Lah terus kemudian Mas, swaklola bentuknya pakai CV apa enggak Bu Lurah? Ya enggak lah Mas, kita nggak berani sesuai dengan acuan. Makanya nek sampai nanti nanya gini, ini ada buku panduannya semuanya. Makanya nek orang-orang itu kan nggak tahu ini. Bu Lurah, untuk anggaran 300 juta itu memang untuk dicanangkan itu belum selesai ya? Gak cukup anggarannya? Gak cukup anggarannya. Gak cukup. Beni Sutrisno bersama tim mengabarkan. Ikuti berita menarik lainnya hanya di majanyus.com.